Selanjutnya pemirsa, sudah lebih dari 11.000 jamaah haji Indonesia pulang ke tanah air sejak 15 Juli 2022. Dari jumlah itu ada laporan bahwa 13 jamaah diantaranya terindikasi positif COVID-19. Sudah lebih dari 11.000 jamaah haji Indonesia yang pulang ke tanah air sejak 15 Juli 2022. Dari jumlah itu ada laporan bahwa 13 jamaah diantaranya terindikasi positif COVID-19. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif mengingatkan jamaah haji Indonesia, khususnya yang masih berada di Arab Saudi, untuk tetap waspada dan hati-hati terhadap setiap potensi terjadinya penularan COVID-19. Ia mengaku bahwa setelah puncak haji ada sejumlah jamaah dan bahkan petugas yang mengalami flu berat, meski sampai saat ini teratasi dengan meminum obat dan juga vitamin. 6, 7 macam, 8 macam. Dari tim kesehatan yang belum melakukan kebijakan seperti itu ya, karena memang menurut informasi baik dari Saudi sendiri kan tidak ada satu warning ya terkait dengan wabah khususnya COVID-19. Nah, sementara flu-flu yang dihadapi oleh jamaah kita, bahkan petugas kita, itu juga banyak penyebabnya, Mas. Ya, jelas tidurnya saja tidak standar ya. Waktu tidurnya sangat larut, bahkan baru tidur sampai subuh. Kemudian juga energi yang dia gunakan untuk bekerja atau melakukan kegiatan yang lain juga tidak diimbangi, misalnya dengan istirahat yang cukup. Itu kan banyak yang menyebabkan orang jadi mendapatkan flu gitu ya, hidung mapat, tetapi ya lebih pada indikasi semacam itu. Ya. Yang batuk-batuk tidak terlalu banyak. Ya. Kalau kita ke Masjidil Haram itu relatif sepi. Dan juga ketika di hotel-hotel, di pelataran ataupun di lobi-lobi, ya orang berkumpul tapi tidak banyak yang batuk. Tapi kalau flu memang banyak. Nah ini ya mudah-mudahan nanti tim kesehatan juga bisa melakukan antisipasi ya agar jamaahnya tetap terkendali. Sebagai upaya preventif penularan COVID-19, Hilman menyampaikan 4 imbauan yang perlu dilakukan jamaah. Pertama, mawas diri dan patuhi protokol kesehatan. Apalagi akses ke Masjidil Haram saat ini juga semakin longgar, sehingga protokol kesehatan harus tetap diterapkan. Kita kan sudah mensyaratkan ya. Nah inilah pentingnya kita mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan baik oleh Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan maupun pemerintah Saudi Arabia dengan 2 kali vaksin dan sebagian juga sudah mendapatkan booster ya, insya Allah lah itu cukup melindungi. Dan kemarin kami berdiskusi juga dengan beberapa tenaga kesehatan di sektor-sektor, itu relatif tidak banyak yang kedapatan sakit parah. Biasanya ada batuk saja ataupun ada pilek saja gitu ya, dan itu bisa diberikan obat lah selama di sini. Nah ini syukur kita cukup disiplin, cukup ketat untuk protokolnya sehingga tidak terlalu banyak dikhawatirkan. Dan yang kedua, negara lain juga mengirimkan jamaah dengan mengikuti protokol yang sama. Ya, jadi ya insya Allah ikhtiar ini bisa membatasi orang yang terkena positif COVID. Nah bagi yang akan kembali ke Indonesia, tentu saja kita juga harus siapkan energi yang cukup ya, jangan terlalu kecapean menjelang akhir, diporsir banyak kegiatan, lemes ya, dan itu juga imunitas turun. Apalagi kita tahu bahwa untuk pergi ke bandara butuh waktu mobilisasinya, ketika di bandara juga masih harus nunggu 1-2 jam setengah gitu ya, itu juga cukup menyita energi. Nah, hal-hal semacam ini kita harapkan juga harus siap siaga untuk semua petugas dan terutama untuk para jamaah. Ihsan Marsha memberitakan dari Madinah, Arab Saudi.